Suatu deskripsi mengenai analisis kebijakan yang disajikan oleh E.S. Craft, mantan Kepala Departemen Matematika di perusahaan RAND. Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Konsepsi yang luas tentang analisis kebijakan yang disajikan dalam bab 3 menekankan sifat praktis dari analisis kebijakan seperti tanggapan terhadap masalah-masalah yang muncul dan krisis yang dihadapi pemerintah. Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi, argumen-argumen yang masuk akal mengenai 3 macam pertanyaan. Yang pertama, nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi. Yang kedua, faktor yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai. Dan yang ketiga, tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Di dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai 3 macam pertanyaan tersebut, seorang analis dapat memakai 1 atau lebih 3 pendekatan analis. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan empiris, dengan pertanyaan utama ada dan akankah ada, yaitu fakta, dengan tipe informasi deskriptif dan prediktif. Yang kedua adalah valuatif, dengan pertanyaan utama apa manfaatnya atau nilai, dengan tipe informasi valuatif. Dan pendekatan yang ketiga adalah normatif, dengan pertanyaan utama apakah yang harus diperbuat atau aksi, dengan tipe informasi perspektif. Dalam menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan, apakah yang bersifat deskriptif, evaluatif, atau perspektif, dilakukan dengan menggunakan prosedur analisis tertentu. Dengan demikian, prediksi secara khusus digunakan sebelum satu tindakan diadopsi, atau ex ante, sementara deskripsi dan evaluasi lazimnya dilakukan setelah satu tindakan berlangsung. Prosedur analisis umum yang pertama adalah pemantauan. Pemantauan atau deskripsi yang memungkinkan kita untuk menghasilkan informasi tentang sebab-sebab masa lalu dan akibat dari kebijakan. Kemudian yang kedua ada peramalan atau prediksi yang memungkinkan kita untuk menghasilkan informasi tentang konsekuensi yang akan datang dari kebijakan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi yang mencakup produksi informasi tentang nilai atau kegunaan dari kebijakan yang lalu dan yang akan datang. Yang keempat ada rekomendasi yang memungkinkan untuk menghasilkan informasi tentang kemungkinan bahwa serangkaian tindakan yang akan datang akan mendatangkan akibat-akibat yang bernilai. Dan yang terakhir ada perumusan masalah. Argumen-argumen kebijakan yang merupakan sarana untuk melakukan perdebatan mengenai isu-isu kebijakan publik mempunyai 6 elemen atau unsur. Yang pertama ada informasi yang relevan dengan kebijakan yang dihasilkan melalui penerapan berbagai metode yang merupakan bukti dari kerja analisis. Yang kedua ada klaim kebijakan yang merupakan kesimpulan dari suatu argumen kebijakan. Klaim kebijakan merupakan konsekuensi logis dari informasi yang relevan bagi kebijakan. Yang ketiga ada pembenaran yang merupakan suatu asumsi di dalam argumen kebijakan yang memungkinkan analis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim kebijakan. Kemudian yang keempat ada dukungan. Dukungan bagi pembenaran terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen-argumen yang dapat digunakan untuk mendukung pembenaran yang tidak diterima pada nilai yang tampak. Kemudian yang kelima ada bantahan yang merupakan kesimpulan yang kedua, asumsi atau argumen yang menyatakan kondisi di mana klaim asli tidak diterima atau klaim asli hanya dapat diterima pada derajat penerimaan tertentu. Kemudian yang terakhir, ada kesimpulan yang mengekspresikan derajat di mana analis yakin terhadap suatu klaim kebijakan. Analis kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian yang untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan
yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Yang kedua ada masa depan kebijakan yang merupakan konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai-nilai dan karena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan. Yang ketiga ada aksi kebijakan yang merupakan suatu gerakan atau serangkaian gerakan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil di masa depan yang bernilai. Kemudian ada hasil kebijakan. Hasil kebijakan merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. Kemudian ada kinerja kebijakan yang merupakan derajat di mana hasil kebijakan yang ada memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai. Suatu sistem kebijakan, policy system atau seluruh pola institusional di mana di dalamnya kebijakan dibuat mencakup timbal balik dalam 3 unsur. Yang pertama adalah kebijakan publik, yang kedua adalah pelaku kebijakan, dan yang ketiga adalah lingkungan kebijakan. Dalam sistem kebijakan, terdapat 3 elemen atau unsur yang saling berhubungan dan saling terikat, yaitu antara pelaku kebijakan dengan kebijakan publik dan juga lingkungan kebijakan. Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses pengkajian yang diliputi 5 komponen informasi mengenai kebijakan atau policy informational components. Kebijakan atau policy informational components yang ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan 5 prosedur analisis kebijakan atau policy analytic procedures. Dalam analisis kebijakan, terbagi menjadi 2 analisis kebijakan. Yang pertama, ada analisis kebijakan prospektif. Analisis kebijakan prospektif merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi dalam kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan, dan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Kemudian analisis kebijakan retrospektif yang merupakan penciptaan dan transformasi informasi sesudah kebijakan itu diambil, mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh 3 kelompok analisis, yaitu analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah, dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktis yang menaruh pada penciptaan dan transformasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyediaan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk secara terus-menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.